Oke, sekarang yang poin B, definisi dan fungsi pertanyaan. Nah, setelah kita berbicara tentang pentingnya keterampilan bertanya bagi guru, barangkali ini muncul pikiran kita ya, pertanyaan yang mendasar. Apakah yang dimaksud dengan pertanyaan? Apakah pertanyaan tersebut harus selalu dalam bentuk kalimat tanya? Dan bagaimana dengan kalimat berikut? Nah, misalnya nih, berikan satu contoh kata kerja intransitif. Kemudian kamu yakin bahwa kamu akan naik kelas? Nah, misal tunjang pendapatmu dengan beberapa alasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, tampaknya kita perlu mengambil satu kesepakatan ya. Ini menurut Brown dan Edmondson tadi tahun 84 mendefinisikan pertanyaan sebagai segala pernyataan yang menginginkan tanggapan verbal atau lisan. Dengan mengambil definisi ini, ketiga kalimat tadi yang saya lontarkan tadi dapat digolongkan sebagai pertanyaan. Dengan perkataan lain, pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, tetapi dapat juga dalam bentuk kalimat perintah ataupun kalimat pernyataan. Nah, fungsi pertanyaan di dalam kegiatan pembelajaran sepintas telah kita singgung ya, bagian yang pertama di rasional tadi. Namun, untuk memperkaya pengetahuan kita, ada baiknya kita simak fungsi pertanyaan yang didefinisikan dari beberapa hasil penelitian. Nah, ini menurut Turney tahun 79 mengidentifikasi ada 12 fungsi pertanyaan. Yang pertama, membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, menggalakkan perhatian pada masalah tertentu. Yang keempat, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Yang kelima, menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Yang kesembilan, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir. Yang kesepuluh, mengembangkan kebiasaan menanggapi pernyataan teman atau pernyataan guru. Yang kesebelas, memberi kesempatan untuk belajar berdiskusi. Yang ke-12, membantu siswa menyatakan perasaan dan pikiran yang murni. Seperti itu fungsinya ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi pertanyaan yang ada ya, yang dilaporkan oleh para peneliti. Namun dari yang 12 yang saya sampaikan tadi sudah dapat kita simpulkan bahwa fungsi pernyataan tersebut sangat bervariasi. Kemudian poin yang ketiga, jadi tadi rasional, kemudian selanjutnya manfaat ya, fungsi pertanyaan. Kemudian yang ketiga, komponen-komponen keterampilan bertanya. Nah, pada dasarnya keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Setiap jenis keterampilan bertanya tersebut akan saya uraikan. Nah, yang pertama ada keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Jadi pertanyaan yang diajukan guru itu hendaknya singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Pertanyaan yang demikian dapat dibuat dengan menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta kata-katanya yang sudah dikenal oleh para siswa. Kemudian coba bandingkan ya, saya akan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan sehingga banyak siswa jika diberi kesempatan bertanya tidak menggunakannya? Mengapa banyak siswa tidak menggunakan kesempatan bertanya? Nah, itu lebih efektif yang mana? Yang kedua ya tentunya. Nah, pertanyaan yang kedua jauh lebih singkat dan lebih jelas ya daripada yang pertanyaan pertama tadi. Kemudian yang kedua, pemberian acuan. Sebuah pertanyaan hanya dapat dijawab jika yang ditanya mengetahui informasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum bertanya, guru perlu memberikan acuan berupa informasi yang perlu
diketahui oleh siswa. Siswa akan mengolah informasi yang diberikan sehingga dapat menjawab pertanyaan guru. Acuan dapat diberikan pada awal pertanyaan atau sewaktu-waktu ketika guru akan mengajukan pertanyaan. Nah, misalnya saya akan memberikan contoh. Kita sangat beruntung karena memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang dapat dipakai berkomunikasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina memiliki lebih dari satu bahasa pengantar. Coba jelaskan dampak penggunaan bahasa ini bagi perkembangan informasi di negara kita dan negara tetangga. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa acuan yang diberikan oleh guru merupakan pedoman dalam menjawab pertanyaan. Tanpa acuan tersebut, jawaban siswa mungkin akan sangat bervariasi. Dengan mengolah acuan yang diberikan ataupun dengan mempedomani acuan yang diberikan, jawaban siswa akan menjadi lebih terarah. Kemudian yang ketiga, pemusatan. Pertanyaan dapat dibagi menjadi pertanyaan yang luas dan pertanyaan yang sempit. Pertanyaan yang luas menuntut jawaban yang umum dan cukup luas, sedangkan pertanyaan yang sempit menuntut jawaban yang khusus atau spesifik. Pertanyaan yang sempit menurut pemusatan perhatian siswa pada hal-hal khusus dan yang perlu dipahami. Oleh karena itu, pertanyaan luas hendaknya selalu diikuti oleh pemusatan, yaitu memfokuskan perhatian siswa pada inti masalah tertentu. Nah, misalnya contohnya ya, sebutkan tarian-tarian daerah dari Jawa Tengah. Nah, kalau lebih fokus, di antara tarian-tarian daerah dari Jawa Tengah, tarian apa yang merupakan tarian anak? Nah, misalnya seperti itu. Pertanyaan pertama bersifat sangat luas ya, jadi semua tarian daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan yang pertanyaan kedua sudah terpusat, yaitu hanya tarian daerah yang merupakan tarian anak-anak. Nah, coba kalian bikin contoh sendiri juga. Kemudian yang keempat, ada kalanya sebuah pertanyaan lebih-lebih pertanyaan yang cukup kompleks, tidak dapat dijawab secara tuntas oleh seorang siswa. Dalam hal ini, guru perlu memberikan kesempatan pada siswa lain dengan cara pemindahan giliran. Artinya, setelah siswa pertama memberikan jawaban, guru kemudian meminta siswa kembali melengkapi jawaban tersebut. Kemudian meminta lagi siswa ketiga dan seterusnya. Cara seperti ini dapat mendorong siswa untuk selalu memperhatikan jawaban yang diberikan temannya serta meningkatkan interaksi antar siswa. Misalnya ya, guru melontarkan pertanyaan, bagaimana pendapat Anda mengenai penyelenggaraan lomba karya ilmiah tahun ini? Siswa yang pertama, sangat baik. Kemudian gurunya, siapa yang dapat melengkapi jawaban tersebut? Siswa yang kedua, ya baik karena pengumuman persyaratannya cukup jelas. Kemudian guru menambah lagi, ada yang lain lagi? Siswa yang ketiga, pengumuman juga datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari contoh tadi dapat kita lihat bahwa suatu pertanyaan yang kompleks dapat dijawab oleh beberapa siswa yang saling melengkapi jawaban atau saling memberi komentar. Nah, teknik pemindahan giliran yang diterapkan secara baik akan mampu meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. Nah, coba kalian bikin contoh sendiri ya. Kemudian yang kelima, penyebaran ya. Penyebaran pertanyaan berarti menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang dianjurkan oleh guru. Kalau mungkin semua siswa di dalam kelas mendapat giliran yang merata untuk menjawab. Teknik penyebaran perlu diperhatikan guru, lebih-lebih bagi guru yang biasa mengajukan pertanyaan pada siswa tertentu. Ada kalanya yang biasa mengajukan pertanyaan ada kalanya guru melupakan ya siswa yang duduk misalnya di deretan belakang pojok. Nah, itu sering terlupakan sehingga aman dari kejaran pertanyaan dari guru ya. Biasanya kan guru hanya yang sering dipandang di depannya dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan pemindahan giliran, tujuan penyebaran pertanyaan ini adalah untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. Bedanya pada pemindahan giliran ini, suatu pertanyaan kompleks dijawab secara bergilir oleh beberapa siswa. Sedangkan pada penyebaran, beberapa pertanyaan yang berbeda ditunjukkan kepada siswa yang berbeda untuk menjawabnya. Jadi yang sebelah sini pertanyaan A, sebelah situ pertanyaan B, sebelah sana pertanyaannya C. Jadi berbeda pertanyaannya. Nah, agar tujuan penyebaran dapat tercapai secara efektif, guru hendaknya menunjukkan pertanyaan kepada seluruh siswa terlebih dahulu, baru menyebar pertanyaan secara acak sehingga semua siswa siap untuk mendapatkan gilirannya. Kemudian yang keenam, pemberian waktu berpikir. Untuk menjawab suatu pertanyaan, seseorang perlu waktu untuk berpikir.
Demikian juga seorang siswa yang harus menjawab pertanyaan guru memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk siswa untuk menjawabnya. Kebiasaan guru yang menunjuk siswa terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan diajukan itu tidak dibenarkan. Nah, dengan menunjuk siswa terlebih dahulu, guru tidak memberikan waktu untuk berpikir. Di samping itu, siswa lain tidak akan memperhatikan pertanyaan guru. Kemudian yang ketujuh, pemberian tuntunan. Kadang-kadang pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak dapat dijawab oleh siswa, ataupun jika ada yang menjawab, jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, dalam hal ini guru tidak boleh diam dan menunggu sampai siswa memberikan jawaban. Guru harus memberikan tuntunan yang menginginkan siswa secara bertahap, mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Tuntunan dapat diberikan dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama, memparafrase, yaitu mengungkapkan kembali pertanyaan dengan cara lain yang lebih mudah dan sederhana sehingga dapat dipahami oleh siswa. Misalnya, guru, jelaskan pengaruh jarak antara dua magnet terhadap besar gaya magnet yang terjadi. Nah, ketika siswa diam, gak ada yang jawab, nah itu bisa kita parafrase ya. Nah, jadi guru bisa mengungkapkan kembali pertanyaan dengan jika dua magnet didekatkan apa yang terjadi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi dengan memparafrase, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang dapat menuntut siswa menemukan jawabannya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Apakah air mengandung udara? Nah, ketika tidak ada siswa yang menjawab, guru mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah ikan bernafas? Jawabannya ya. Kemudian yang kedua, bila ikan bernafas, apakah ia memerlukan udara? Kemudian jika iya, dari mana udara itu didapat? Nah, mengulang penjelasan atau informasi sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, bisa parafrase, bisa mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana, dan yang ketiga bisa mengulang penjelasan informasi yang berkaitan. Contoh, bagaimana situasi pendidikan di negara yang dijajah oleh bangsa lain? Nah, misalnya siswanya diam, gak ada yang jawab. Ingat kembali situasi pendidikan di Indonesia ketika Belanda masih menjajah negara kita. Barangkali kalian masih ingat siapa saja yang boleh bersekolah. Nah, demikian juga tentang mata pelajaran berkaitan dengan kepentingan Belanda. Nah, sekarang coba gambarkan situasi pendidikan di negara yang masih dijajah oleh bangsa lain. Nah, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, tadi pertanyaan dasar ya. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut. Sesuai dengan namanya, penguasaan atas keterampilan bertanya lanjut dibentuk berdasarkan penguasaan keterampilan bertanya dasar. Ini berarti bahwa ketika menerapkan keterampilan bertanya lanjut, guru juga menerapkan atau menggunakan keterampilan bertanya dasar. Komponen keterampilan bertanya lanjut terdiri dari: pertama, pengubahan tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Nah, keempat komponen tersebut akan saya uraikan dengan singkat. Yang pertama, pengubahan tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan guru mengandung siswa untuk berpikir. Berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Kualitas proses mental yang terjadi dalam diri siswa ketika memikirkan jawaban pertanyaan guru tergantung dari kualitas pertanyaan guru. Jika guru hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat ingatan, misalnya apa, siapa, di mana, berapa, maka proses mental yang terjadi dalam diri siswa akan rendah karena siswa tidak perlu berpikir tapi hanya mengingat. Tapi kalau jika guru mengajukan pertanyaan mengapa, bagaimana pendapatmu, jelaskan, terjadi, dan sejenisnya, itu siswa akan berpikir keras sehingga menuntut terjadinya proses mental tingkat tinggi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, guru hendaknya berusaha mengajukan pertanyaan yang tergolong pada tingkat kognitif tinggi dari taksonomi Bloom ya. Dengan demikian, guru diharapkan mengajukan pertanyaan yang bersifat pemahaman, aplikatif, analisis dan sintesis, evaluasi dan kreasi. Pertanyaan yang bersifat ingatan hendaknya dibatasi sesuai dengan sifat materi dan karakteristik siswa. Nah, ini sesuai juga dengan kurikulum Merdeka ya. Nah,
Di kurikulum Merdeka ini pun juga siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis, sehingga guru juga pengajuan pertanyaannya pun ya tidak hanya sekedar untuk mengingat,